Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Komariah, NIM T 2019-1161. Saya di sini akan membahas tentang pengertian media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Jadi, secara bahasa, media berarti pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Secara lebih khusus, pengenalan media dalam proses belajar mengajar mendorong diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Jika terdapat kesulitan menyampaikan pelajaran oleh guru, maka media dapat dijadikan sebagai perantara untuk membantu kesulitan tersebut. Media bisa mewakili apa saja yang kurang mampu diucapkan melalui kata atau kalimat oleh guru. Jadi, dengan demikian, dengan adanya media, siswa jauh lebih mudah mencerna bahan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Ada beberapa tokoh yang mengartikan media, seperti Gegne, menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. Di samping itu, media bukan hanya sekedar sebagai alat bantu mengajar, tetapi lebih merupakan alat bantu penyalur pesan kepada siswa, dan dengan media, peranan guru akan berubah yang semula sebagai penyaji menjadi sebagai pengelola kegiatan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Arifin, NIM T 2019-1169. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu adalah fungsi media pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran pada proses belajar mengajar mampu membangkitkan kemauan dan keinginan, membangkitkan motivasi dan stimulus kegiatan belajar, serta membawa dampak atau pengaruh psikologis bagi peserta didik. Pengaplikasian media pembelajaran pada tahap orientasi pengajaran mampu membantu proses pembelajaran yang efektif dan juga penyampaian informasi serta isi pelajaran saat itu. Media pembelajaran sangat penting karena media pembelajaran membawa dan membangkitkan rasa senang juga gembira pada peserta didik dan memperbarui pula semangat peserta didik. Ada dua fungsi utama media pembelajaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Maksudnya adalah media mempunyai fungsi merincikan jalan menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini dilandasi keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran dengan bantuan media mempertinggi kualitas kegiatan belajar siswa dalam tenggang waktu yang cukup lama. Yang kedua adalah media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik di mana dia berasal. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori. Yang pertama adalah fungsi atensi. Yaitu 5 kategori yang tadi adalah yaitu manusia, yang kedua ada buku perpustakaan, yang ketiga media massa, yang keempat alam lingkungan, dan yang kelima adalah media pendidikan. Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar ikut membantu guru dan mempermudah tercapainya pemahaman pemateri ajar oleh siswa serta dapat memperkaya wawasan peserta didik. Cukup sekian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip memilih media pembelajaran. Setiap media pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka dalam pelaksanaan proses pembelajaran, guru harus memilih media pembelajaran sesuai kebutuhannya. Karena media menjadi alat bantu yang dapat mempercepat dan mempermudah pencapaian tujuan pengajaran.
Ketika suatu media telah dipilih dan ketika media tersebut digunakan, maka beberapa prinsip perlu diperhatikan. Beberapa prinsip memilih media pembelajaran menurut Setiosari tahun 2028 menyatakan, yang pertama, kesesuaian antara suatu media dengan tujuan pembelajaran. Pada dasarnya, media merupakan alat bantu untuk menyampaikan pesan pembelajaran atau materi pembelajaran yang mengarah pada suatu tujuan pembelajaran. Dalam memilih media, guru hendaknya memperhatikan tujuan suatu pembelajaran untuk dijadikan pertimbangan. B. Kesesuaian dengan karakter siswa. Di setiap tahap pengembangannya, manusia memiliki ciri khas masing-masing. Suatu keterkaitan anak usia dini terhadap media seperti benda, orang, peristiwa, dan kejadian, suasana, dan sebagainya tentu berbeda dengan anak usia SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Ketika guru ingin memanfaatkan suatu media, harus mempertimbangkan kesesuaian dengan karakteristik perkembangan anak menjadi sangat penting. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Yang dikatakan sumber belajar di sini yaitu mengacu pada substansi media seperti benda, orang, peristiwa, suasana, dan sebagainya. D. Efisiensi dan efektivitas pembagian media. Efisiensi terkait dengan waktu. Dengan waktu, tenaga, dan biaya, efektivitas terkait dengan kemampuan suatu media sebagai alat bantu pencapaian suatu tujuan pembelajaran. Media yang baik tentu akan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang tinggi, berarti media tersebut telah efektif. Yang kemudian, keamanan bagi siswa. Kemampuan mengamankan antara siswa berbeda-beda sesuai dengan perkembangan fisik psikologinya. Perbedaan ini penting untuk menimbang pemanfaatan media. Ketika guru memanfaatkan media yang tidak sesuai dengan anak kecil, maka tentu akan membahayakan mereka. Yang kemudian, kemampuan suatu media dalam mengembangkan keaktifan dan kreativitasnya masing-masing. Pemanfaatan media pembelajaran hendaknya harus memberi kesempatan pada siswa untuk berkomunikasi, berinteraksi, kolaborasi dengan media yang sesuai. Yang kemudian, yang G, kemampuan media dalam mengembangkan suasana belajar yang menyenangkan. Proses belajar yang efektif dalam suasana yang menyenangkan, maka harus memilih media yang tepat dan menarik untuk siswa agar terciptanya suasana belajar yang menyenangkan. Selanjutnya yang terakhir, kualitas pada suatu media. Jika media yang berkualitas rendah selain akan cepat rusak, mengancam kesehatan, keamanan, juga dapat menyesatkan siswa. Jika guru menggunakan media yang berbahaya untuk kesehatan siswa, berarti media dapat mengancam kesehatan siswa.